pemberitahuan kepada orang lain manakala kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan di dalam surat Ad-Duha. Allah Subhanahu wa taala membuka dengan sumpah wad-duha wal laili idza saja. Kemudian di akhirnya Allah mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terhadap nikmat Allah maka ceritakanlah. Nah, dalam hal ini saya ingin mengamalkan ayat ini, yaitu saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah selesai menulis sebuah risalah. Yang risalah ini saya beri judul Mu'jam Sifati Wudu'i Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-ahadits as-sahihah. Mu'jam kamus sifat wudu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diambil dari hadis-hadis yang sahih. Dibuka dengan muqaddimah yang isinya adalah hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan wudu. Kemudian buku ini atau risalah ini dibagi dua. Pembahasan pertama adalah sahihul wudu, ya, permasalahan-permasalahan yang didasari atas hadis-hadis yang sahih. Kemudian pasal yang kedua itu adalah dhaiful wudu, permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang hadisnya dhaif. Untuk sahihul wudu maka berisi tentang kaifiyat atau cara-cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sunnah beliau, dan di dalamnya ada 32 masalah sebagaimana sudah terkutip di dalam buku ini. Tapi buku ini memang ditulis dalam bahasa Arab dan belum ada yang menerjemahkannya, sehingga kalau bapak-bapak ada yang menginginkannya dalam bentuk terjemahan maka diperlukan penerjemah dulu, ya. Adapun yang sudah bisa bahasa Arab maka tinggal mengambil saja filenya dari saya. Ini adalah risalah tentang wudu, ada 11 halaman. Kalau dibikin buku menjadi sekitar 25 halaman. Dan ini berkaitan dengan wudu. Akan tapi saya ringkaskan untuk malam hari ini. Dalam bentuk PowerPoint kita akan membicarakan tentang masalah wudu berdasarkan hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Judulnya seperti biasa, Fiqhul Wudu bid dalil wa ta'lil. Fikih wudu berdasarkan dalil maupun ta'lil. Dan kemarin sudah kita jelaskan apa itu dalil dan apa itu ta'lil. Sebagai muqaddimah, kita harus tahu bahwasanya al-wudu miftahus shalah. Ini yang ngomong adalah para ulama, ya, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan al-wudu, wudu itu adalah miftahus shalah. Wudu adalah kuncinya salat. Artinya seseorang kalau salat tidak mempunyai wudu, maka salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sah salatnya. Tapi kalau orang sudah mempunyai wudu, maka tidak berwudu lagi, tidak ada masalah. Misalnya saya tadi sudah salat maghrib, nanti salat isya saya nggak berwudu lagi, ya, karena belum batal, nggak ada masalah karena masih punya wudu. Nah, ini berdasarkan dalil yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Abu Hurairah diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari di dalam kitabnya, juga diriwayatkan oleh Al Imam Muslim di dalam kitabnya, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yaqbalullah, Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima salat ahadikum, salatnya seseorang di antara kalian, idza ahdatha, apabila dia itu sudah berhadas, hatta yatawadda, sampai dia itu berwudu terlebih dahulu. Ini hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari hadisnya Abu Hurairah. Demikian juga diriwayatkan dengan lafal yang lain, yaitu la tuqbal, tidak diterima salatu ahadikum, salat seseorang dari kalian, idza ahdath, apabila sudah berhadas, hatta yatawadda, sampai dia berwudu. Ini juga riwayatnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, dalam riwayat yang lebih lengkap, Abu Hurairah itu ditanya oleh muridnya, apa yang dimaksud hadas itu apa? Maka beliau mengatakan, al-hadatsu duratun au fusaun. Yang dimaksud hadas itu adalah durat, kentut yang ada suaranya, au fusaun, atau kentut yang tidak ada suaranya. Jadi kentut itu ada suara atau tidak ada, yang jelas kalau sudah keluar anginnya, maka itu disebut sebagai hadas. Kemudian tentang permasalahan hadas ini, para ulama berbeda pendapat bagaimana kalau hadas itu keluar dari perempuan, tapi bukan dari duburnya, tapi dari kubulnya, ya, dari depannya. Dan itu biasa terjadi atau mungkin bisa terjadi pada perempuan yang sudah pernah mengalami kehamilan dan kelahiran. Karena ketika dia sudah pernah mengalami kelahiran, maka kadang-kadang dalam posisi tertentu, maka ada angin yang masuk ke dalam kubulnya.
Nah, setelah masuk kemudian nanti akan keluar lagi dalam posisi tertentu lagi. Ya, mungkin misalnya pas ruku atau pas sujud itu kemudian angin yang masuk tadi keluar lagi. Nah, para ulama berbeda pendapat apakah hadas yang keluar dari kubulnya wanita ini apakah membatalkan wudhu ataukah tidak. Akan tapi pendapat yang lebih kuat adalah bahwasanya itu tidak membatalkan wudhu. Kenapa tidak membatalkan wudhu? Karena angin yang keluar ini bukan angin yang berasal dari dalam tubuh manusia. Tapi anginnya itu adalah angin yang masuk dari luar, kemudian setelah masuk keluar lagi. Ya, berarti tidak ada masalah. Sebagaimana misalnya seorang laki-laki ketika sudah mengumpuli istrinya, kemudian wanita ini setelah selesai dikumpuli oleh suaminya kemudian mandi. Selesai mandi, kemudian ada mani, mohon maaf ya, keluar dari kubulnya. Mani sisa dari suaminya tadi. Jadi sudah mandi, kemudian sudah selesai, keluar lagi. Nah, apakah keluarnya mani ini tadi? Ini menyebabkan dia harus berwudu lagi dan mandi lagi? Jawabannya adalah tidak ya. Karena yang keluar tadi bukan maninya perempuan, tapi yang keluar tadi adalah maninya laki-laki yang masih tersisa di dalam kubulnya. Wallahu taala alam bis-shawab. Dan kemudian yang kedua, zikrullah qabla al-wudu. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum wudu. Di sini ada dua hadis. Hadis yang pertama mengatakan la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak sah wudunya seseorang yang tidak menyebut nama Allah terhadapnya. Maksudnya mengucapkan bismillah. Tidak ada wudu, maksudnya tidak sah wudunya. Jadi kalau seseorang berwudu tanpa mengucapkan bismillah, diulang lagi dari awal ya, karena wudunya tidak sah. Ini menurut hadis ini. Tapi saya harus jujur bahwasanya hadis ini mukhtalafun fi, diperselisihkan oleh para ulama. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan la yasihhu fi hadzal bab syai'. Dalam bab ini tidak ada satupun hadis yang sahih. Tapi ulama yang lain mengatakan termasuk Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Akan tapi ada ulama juga yang kemudian tengah-tengah di antara keduanya. Sehingga semacam mengkompromikan antara dua pendapat ini. Sehingga dia mengatakan bahwasanya hadis ini hanya berlaku bagi orang yang sengaja tidak berwudu. Apa namanya? Sengaja tidak menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala dalam wudunya. Jadi misalnya dia ingat sebelum wudu harus bismillah. Tapi dia nekat ya, sudahlah enggak usah bismillah. Karena apa? Masih ngobrol dengan temannya. Akhirnya dia berwudu tanpa bismillah. Nah, inilah yang terkena hadis ini, yaitu wudunya tidak sah. Tapi kalau seseorang lupa, misalnya dia sudah mengusap kepalanya, baru teringat ya, wah saya tadi belum baca bismillah. Nah, lanjutkan, silahkan, tidak ada masalah. Karena apa? Dia tidak sengaja untuk meninggalkannya. Nah, pendapat yang ketiga ini insya Allah yang lebih baik. Kemudian hadis yang kedua mengatakan la wudu'a liman lam yusalli 'alan nabi. Tidak sah wudunya seseorang yang tidak membaca selawat kepada Nabi sebelum berwudu. Ini hadisnya hadis yang dhaif sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Sehingga jangan membaca selawat sebelum wudu. Maksudnya sengaja membaca selawat sebelum wudu jangan. Tapi kalau memang kita sudah terbiasa selawat, di waktu kapanpun juga kita selawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai sebelum berwudu juga masih selawatan, nah itu tidak ada masalah. Tapi kalau disengaja saya berwudu, maka sebelum berwudu saya selawat dulu. Nah itu enggak ada. Hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai dalil, tidak bisa diamalkan. Maka kesimpulannya adalah bahwasanya sebelum berwudu hendaklah kita mengucapkan bismillah dan itu hukumnya wajib, tapi wajibnya bagi orang yang teringat saja. Yang tidak ingat maka wudunya tetap sah, tidak usah diulangi, enggak ada masalah. Berikutnya, ghuslul kaffaini qabla al-wudu, membasuh kedua telapak tangan sebelum berwudu. Hukumnya apa? Hukmuhu wajib wa mustahab. Hukumnya ada dua. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Kapan wajib? Wajib itu ketika seseorang bangun dari tidurnya. Dan tidurnya adalah tidur malam. Kalau tidur siang, maka dia tidak wajib untuk membasuh kedua telapak tangannya sebelum wudu. Dan hukum wajib ini hanya berlaku apabila kita berwudu dengan menggunakan air yang ada dalam sebuah wadah atau dalam sebuah ember. Maka sebelum kita masukkan atau kita celupkan tangan kita ke dalam ember tadi, dalam wadah tadi, maka hendaklah kedua tangan kita dicuci terlebih dahulu. Ini hukumnya wajib setelah bangun tidur malam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yaitu kenapa disuruhkan untuk seperti itu. Beliau mengatakan karena seseorang di antara kalian tidak tahu di mana tangannya ini pada waktu malam hari berada. Bisa jadi berada di dalam duburnya manusia, odek-odek dan sebagainya. Ya. Maka kemudian di sini ada najisnya yang nempel di sini. Karena pada masa dulu itu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang laki-laki itu seringnya kalau berak itu tidak menggunakan air ketika caweknya.
tapi menggunakan batu saja. Yang menggunakan air itu hanyalah para perempuan biasanya. Ya. Biasanya dulu, zaman kuno dulu. Akan tapi kemudian setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji-muji orang yang menggunakan air ketika cebok, maka kemudian banyak sekali umat Islam yang menggunakan air ketika ceboknya. Meskipun menggunakan batu juga sudah cukup ya, tapi tentu saja tidak terlalu bersih. Kemudian hukum yang kedua adalah mustahab, yaitu sunnah. Kapan sunnah? Sunnahnya adalah di lain kondisi yang tadi sudah disebutkan. Jadi seperti kondisi biasa sekarang ini, kita nanti wudhu untuk salat isya, itu hukumnya adalah sunnah membasuh telapak tangan. Dan yang dimaksud itu ilal ku'ain, sampai ke ini, sampai ke dua apa ini namanya? Pergelangan, ya, sampai pergelangan saja. Itu namanya al-kaffain. Karena kalau sampai ke sini ini namanya bukan kaf lagi ya. Ini namanya adalah ad-dhira'. Sehingga yang dicuci itu hanyalah al-kaffaini saja. Marratan atau marrataini atau thalatha. Boleh mencucinya 1 kali atau 2 kali atau 3 kali. Yang diriwayatkan oleh Abu Dawud 3 kali. Tapi 2 atau 1 tidak ada masalah. Berikutnya al-madmadah wal istinsyaq wal istinthar. Yaitu berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung lalu mengeluarkannya lagi. Sunnahnya ini hukumnya adalah wajib. Ya. Apa dalilnya bahwasanya hukumnya wajib? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkannya di dalam Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian berdiri menuju kepada salat maka faghsilu, usaplah, basuhlah wujuhakum, wajah-wajah kalian, wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian, ilal marafiq, sampai ke siku-siku. Para ulama mengatakan semua masalah yang disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6 ini adalah perkara-perkara yang wajib di dalam wudu. Tapi kalau tidak disebutkan di dalam ayat ini, berarti hukumnya tidak wajib. Nah sekarang pertanyaannya, apakah berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung disebutkan dalam ayat ini? Para ulama mengatakan iya disebutkan, tapi dengan isyarat. Yaitu Allah mengatakan, faghsilu wujuhakum. Basuhlah wajah kalian. Di wajah kita ada mulut, berarti mencakup berkumur-kumur. Di wajah kita ada hidung, berarti mencakup apa? Istinsyak dan istinthar. Sehingga hukumnya yang benar adalah bahwasannya hukumnya wajib. Meskipun saya harus jujur bahwasannya sebagian ulama itu berpendapat tidak wajib karena mereka beranggapan tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Tapi lebih tepat pendapat yang pertama, karena tadi sudah saya katakan yang namanya wajah itu pasti ada mulutnya, ada hidungnya. Sehingga apa yang dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan penjelasan terhadap apa yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Kedua, min kaffin wahidah. Caranya adalah dengan 1 telapak tangan saja, bukan dengan kedua telapak tangan begini. Meskipun kalau seseorang berwudunya itu dengan kedua telapak tangan ini untuk berkumurnya, ya juga sah, tapi tidak sesuai dengan sunnah, maka kurang utama. Dan yang digunakan itu adalah telapak tangan yang kanan, bukan yang kiri. Yang ketiga, bima'in wahid, dengan 1 air. Maksudnya, kita mencawok 1 kali, itu kemudian digunakan untuk berkumur-kumur dan juga digunakan untuk hidung ini. Sehingga kita hirup air ini untuk berkumur-kumur separuh saja. Kemudian disisakan, masih ada tersisanya, kemudian ini digunakan untuk hidung kita. Ada hadis yang mengatakan bahwasannya mencawoknya 2 kali, ya, 1 kali untuk berkumur-kumur, kemudian mencawok lagi untuk hidung. Tapi ini hadis yang dhaif, sehingga nggak bisa dijadikan sebagai dalil. Yang keempat, hadithul fasli dhaif. Nah, ini sudah saya sampaikan ya. Hadis yang memisahkan antara keduanya, yaitu mengambil dengan 2 kali cabuan, itu adalah hadis yang dhaif, tidak bisa dijadikan dalil. Pembahasan berikutnya al-istinsyaq, yaitu memasukkan air ke dalam lubang hidung kita. Bukan ke dalam hidung ya, tapi ke dalam lubang hidung. Maksudnya sampai di sini saja. Jangan kemudian dimasukkan sampai ke selanjutnya, karena itu akan menyiksa diri kita. Hukumnya adalah wajib, tadi sudah saya jelaskan, karena itu termasuk wajah. Kemudian bilyadil yumna, itu dengan menggunakan telapak tangan kanan saja, ya, tidak dengan kedua telapak tangan. Kemudian yusannul mubalaghah fi, disunnahkan istinsyak itu dengan mubalaghah, maksudnya mendahsyatkan, ya, dimasukkan, ditarik benar-benar dengan kuat, ya, sampai sekiranya itu bisa sudah membersihkan bagian lubang hidung kita. Tapi jangan sampai masuk, ya, karena akan sakit. Kemudian as-shaim la yubaligh fi, orang yang puasa maka dia mendapatkan hukum khusus jangan bermubalaghah di dalam istinsyak ini. Karena dikhawatirkan kalau mubalaghah terlalu keras maka airnya akan masuk ke dalam
perutnya dan itu akan membatalkan puasa. Tapi kalau kita sudah berhati-hati, ya, sudah berhati-hati ketika puasa, tapi ternyata masuk juga, maka ini puasa kita tetap sah. Karena apa? Kita tidak bersengaja dan kita sudah hati-hati. Tapi kalau orang sengaja, ya, sengaja supaya nanti ada yang masuk, nah sudah ada niatan untuk memasukkan, maka itu jelas puasanya tidak sah. Kemudian al-istinthar, yaitu mengeluarkan air dari lubang hidung, ini hukumnya adalah wajib tentu saja. Karena sebagaimana tadi yang sudah saya katakan, yang disunnahkan itu, yang diajarkan Nabi itu istinsyak, memasukkan ke lubang saja, bukan dimasukkan ke selanjutnya, ya, ke kerongkongan. Itu bilyadil yusra, disunnahkan istinsar itu dengan tangan kiri. Jadi sebaliknya dari istinsyak. Kalau istinsyak menggunakan tangan kanan, dihirup, kemudian setelah selesai kita gunakan tangan kiri untuk istinsyar, yaitu gini. Nah, jadi apa? Diletakkan di atas hidung kita ini. Ini praktek dari guru saya, ya, dari Ustadz, kalau nggak salah Ustadz Fauzan, yang beliau sudah pernah belajar di Syekh Mukbil di Yaman. Nah, beliau mempraktekannya seperti itu. Kemudian al-istinsaru thalathan hinal istiqaq. Disunnahkan kita melakukan istinsyak dan istinsar 3 kali pada saat kita bangun tidur. Bangun tidur maksudnya adalah tidur malam, ya. Dalilnya apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dan juga sekaligus menyebutkan alasannya apa. Hadisnya tidak disebutkan di dalam Al-Jami'us Shaghir, akan tapi disebutkan insyaallah taala pada Al-Kutubus Sittah. Maka kita cari saja di dalam Kutubus Sittah. Nah, diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila istayqadha, bangun ahadukum, salah satu dari kalian, min manamihi, dari tidurnya, fatawadda, lalu dia berwudu, falyastanghfir thalatha marratin, maka hendaklah dia itu istighfarnya 3 kali. Fa inna syaitan, karena sesungguhnya setan itu yabitu ala khaysyumihi, bermalam atau tidur malam pada lubang hidungnya. Jadi supaya kita bisa mengusir setan yang ada di lubang hidung kita, maka kalau pas bangun tidur malam itu kemudian istinsyaknya 3 kali, ya. Jangan 2 kali, jangan 1 kali, tapi 3 kali. Kenapa khusus untuk setelah bangun malam ini 3 kali? Karena setelah bangun malam kan kita perlu untuk salat malam. Supaya salat malam kita bisa khusyuk, tidak terganggu oleh setan. Supaya kita bisa kuat salat malamnya, tidak terganggu oleh setan. Maka ini harus dilakukan. Nah, di sini Nabi mengatakan, fatawadda'a falyastanghfir thalatha marrat. Jadi kalau berwudu, maka istinsyaknya 3 kali ketika bangun dari tidur. Tapi riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala tidak seperti itu. Oh, sama ya, riwayat Imam Bukhari. Idza stayqadha urahu ahadukum min manamihi fatawadda'a falyastanghfir thalathan. Ya, riwayat Imam Bukhari sama, yaitu menyebutkan wudu dulu. Tapi riwayat yang lain tidak menyebutkan wudu. Tidak menyebutkan wudu. Sehingga yang dimaksud adalah ketika seseorang itu bangun tidur, mau berwudu atau tidak berwudu, itu tetap disunnahkan untuk istinsyak, istinsar 3 kali. Misalnya kita bangun malam jam 12 malam, ya, ingin kencing saja. Nah, setelah selesai kita kencing, jangan langsung tidur lagi, tapi istinsyak dulu 3 kali, ya. Meskipun tanpa wudu, masukkan air ke dalam hidung, keluarkan lagi, diulangi 3 kali. Karena tidak disebutkan berwudunya, sehingga disunnahkan melakukan sunnah ini baik ketika dia berwudu maupun ketika dia tidak berwudu. Wallahu taala alam bisawab. Inilah yang disebutkan di dalam kitabnya Asy-Syaikh Ar-Rajihi, muridnya Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullahu taala. Masalah berikutnya ghuslul wajh, yaitu membasuh wajah. Pertama, hukumnya wajib karena disebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Kemudian ta'riful wajh, definisi wajah itu adalah dari bawah, itu dari adz-dzaqan. Dzaqannya adalah dagu. Kemudian ila manbatis sya'r, sampai ke atas, sampai awal tumbuhnya rambut manusia. Tapi tentu saja menilai awal tumbuhnya rambut ini disesuaikan dengan kebiasaan manusia. Tidak diserahkan kepada masing-masing manusia, tapi diserahkan kepada kebiasaan manusia. Sehingga andai kata, para ulama mengatakan, andai kata ada orang yang rambutnya itu mulainya itu setelah di atasnya alis ini, maka dia wajib mengusap wajahnya itu bukan dari sini, tapi tetap ditambah lagi sampai sini. Itu seandainya rambutnya mulainya dari alis ini. Demikian juga sebaliknya kalau ada orang botak, rambutnya mulainya dari tengah sini, maka yang diusap itu, yang dibasuh itu bukan dari tengahnya, tapi tetap dari atasnya sini. Ini dianggap sebagai wajah, sementara yang di atasnya ini tidak dianggap sebagai wajah. Maka istilahnya ulama mengatakan al-hukmu lil ghalib. Hukum itu ditetapkan berdasarkan kebiasaannya.
Wala hukma lin-nadir, tidak ada hukum untuk sesuatu yang jarang. Orang botak itu jarang, ya. Kebanyakannya adalah biasa. Demikian juga orang yang rambutnya mulai dari alisnya ini, itu mungkin juga tidak ada, atau mungkin kalau ada itu sangat sangat jarang sekali. Berikutnya min hafnatin, yaitu kita mengambil dari hafnah. Hafnah itu adalah satu kali cawukan dengan meletakkan, dengan mengumpulkan kedua telapak tangan. Ini namanya hafnah. Sehingga kalau untuk berkumur-kumur itu hanya pakai satu telapak tangan, tapi kalau untuk membasuh wajah ini disunahkan untuk menggunakan kedua telapak tangan. Ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini ada dua cara. Cara yang pertama adalah kita langsung menggunakan kedua telapak tangan kita mengambil air dalam ember, kemudian kita basuhkan ke dalam wajah. Cara yang kedua, mengambilnya dengan tangan kanan saja. Setelah itu digabungkan dengan tangan kiri, baru kemudian kita membasuhnya ke wajah kita. Dua cara ini sama-sama ada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya sahih, sehingga silahkan dua-duanya diamalkan. Jadi kadang-kadang kita mencawuk dengan kedua tangan langsung, kadang-kadang kita mencawuk tangan dulu, baru kanan dulu, baru kemudian digabungkan dengan kiri. Sehingga kita bisa mengamalkan seluruh sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yubda'u minan nasiyah. Itu sunnahnya kita membasuh wajah kita dimulai dari ubun-ubun sini. Jadi diambil air kemudian diletakkan di atas baru ke bawah. Jangan dibalik dari bawah kemudian ke atas, karena tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya ghuslul yadain, membasuh kedua tangan. Hukmuhu wajib, hukumnya wajib. Kenapa dikatakan wajib? Karena ada di dalam surat Al-Maidah yang tadi sudah kita baca, yaitu surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Allah mengatakan wa aydiyakum ilal marafiq, yaitu basuhlah tangan sampai ke siku-siku. Maka hukumnya wajib karena ada di dalam Al-Qur'an. At-tartibu masyru', mengurutkan, yaitu membasuh dari tangan yang kanan dulu baru kemudian tangan yang kiri, ini adalah disyariatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu selalu kalau berwudu selalu dari tangan kanan dulu kemudian tangan kiri. Belum pernah beliau itu membalik dari tangan kiri kemudian tangan kanan. Sehingga kita katakan at-tartib, mengurutkan, yaitu kanan dulu kemudian kiri, ini adalah masyru', dari disyariatkan atau diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan, bagaimana kalau ada orang yang wudunya terbalik, kiri dulu baru kanan, apakah sah wudunya? Nah, ini masalah yang ketiga. Lau bada'a bil yusra sahhal wudu'u 'ala sahih. Kalau seseorang itu memulai dengan tangan kirinya dulu, maka wudunya tetap sahih menurut pendapat yang sahih. Jadi wudunya tetap sah menurut pendapat yang benar. Meskipun dia menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun apa? Menyelisih sunnah Nabi, tapi benar wudunya. Kenapa? Karena hukumnya memang tidak wajib. Dari mana kita tahu tidak wajib? Karena di sini Allah mengatakan wa aydiyakum, dan basuhlah tangan-tangan kalian ilal marafiq, sampai ke siku-siku. Allah tidak menyebutkan tangan kanan dulu kemudian tangan kiri. Jadi penyebutan kanan kemudian kiri itu tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an, tapi disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sudah kita sampaikan, pokoknya yang disebutkan dalam Al-Qur'an ini hukumnya wajib. Yang tidak ada dalam Al-Qur'an, yang adanya hanya di dalam hadis Nabi, maka itu hukumnya adalah sunnah saja. Maka wudunya sah. Ini menurut pendapat guru kami Syekh At-Tarifi hafizahullah taala. Kemudian ma'al mirfaqain, yang dibasuh itu juga beserta dengan kedua siku-siku kita. Maka dua siku-siku ini juga harus masuk dalam basuhan. Jangan sampai hanya sampai sini saja, ya. Sementara sininya tidak kena, ini harus masuk juga. Idaratul ma' fil mirfaqain. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memutar air pada kedua siku-siku ini, diputar begini. Nah, gitu. Tapi saya harus jujur bahwasanya hadis tentang memutar air dalam pada siku-siku ini hadisnya mukhtalafun fi, diperselisihkan oleh para ulama. Syekh Albani mengatakan haditsun sahih, hadis ini sahih. Syekh Tarifi mengatakan haditsun dhaif, hadis ini dhaif, ya. Sehingga asalkan pokoknya siku-siku kita ini sudah basah, baik itu diputar airnya atau tidak diputar, maka itu tidak ada masalah, ya. Yang penting basahnya, yang penting bukan diputarnya. La yuzadu 'alal mirfaqain, tidak boleh ditambah di atas dua siku-siku. Jadi kita pengen wudu kita lebih sempurna, maka ditambah lagi sampai sini, enggak ada. Sampai apa? Pundak enggak ada, sampai ketiak enggak ada. Meskipun saya harus jujur juga bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi, itu kalau berwudu maka dia berwudunya dipanjangkan sampai ke ketiaknya sini. Nah, dibersihkan gitu.
Ini adalah siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, ini adalah perbuatan Abu Hurairah sendiri, tidak dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi yang lain. Bahkan Abu Hurairah itu melakukannya sembunyi-sembunyi. Kalau banyak orang, dia nggak mau melakukannya, nggak berani. Ya. Tapi kalau tidak ada orang, maka beliau melakukannya. Sehingga suatu saat ketika beliau melakukannya dan beliau mengira tidak ada orang, maka beliau mengusap sampai ketiaknya, maka orang-orang yang melihat langsung menegur, "Wahai Abu Hurairah, kamu berwudu tidak seperti Nabi, kamu wudunya sampai ketiak." Maka beliau mengatakan, "Ya Bani Bayadah, wahai Bani Bayadah yang melihat saya, kalau saya tahu kalian ada di sini, saya nggak akan berwudu seperti ini. Tapi saya akan berwudu persis seperti wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Nah, ini berarti menunjukkan bahwasanya ini adalah merupakan ijtihadnya Abu Hurairah saja. Nah, kenapa Abu Hurairah berijtihad seperti itu? Karena Abu Hurairah itu pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Inilah yang menyebabkan Abu Hurairah itu kemudian wudunya berbeda dengan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya, bahkan juga berbeda dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu para ulama mengatakan tidak bisa dijadikan dalil. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tablughul hilyatu minal mu'min." Suatu hilyah. Hilyah ini artinya adalah perhiasan bagi orang beriman itu sampai haitsu yablughul wudu, pada anggota-anggota wudunya. Artinya kalau Abu Hurairah ini memanjangkan sampai ke ketiak, maka nanti perhiasannya di akhirat juga sampai ke ketiaknya, ya. Sehingga dia pengen supaya seluruh anggota tubuhnya itu lebih banyak perhiasannya daripada orang muslim yang lainnya. Tapi sebagaimana tadi saya katakan, karena tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kaidahnya mengatakan la yuzad alal mirfaqain, jangan ditambah di atas kedua siku-siku. Apa dalilnya? Kenapa kita mengatakan jangan ditambah? Nah, itu dalilnya sudah saya sebutkan di dalam risalah yang tadi saya isyaratkan di awal majelis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda setelah mempraktekkan wudunya, ya, beliau mengatakan, "Faman zada, barang siapa yang menambah-nambah ala hada, atas wudu saya ini, au naqasa, atau mengurangi dari wudu saya ini, faqad asaa wa dhalam, maka sungguh dia itu sudah berbuat jelek dan sudah berbuat zalim." Jadi wudu sampai ke ketiak ini justru adalah perbuatan jelek dan itu adalah perbuatan zalim, ya. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena di sini beliau mengatakan siapapun yang zada, menambah atas cara wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kalimat ini au naqasa, atau mengurangi, maka ini ada footnote-nya di sini. Di dalam footnote saya katakan qala al-Albani, Syekh Al-Albani mengatakan hasanun sahih, hadis ini hasan sahih, duna qawlihi au naqasa fa innahu syadun. Kecuali kalimat atau mengurangi, maka ini kalimat yang lemah. Jadi hadis ini yang benar tanpa ada kalimat naqasa. Hadis ini semestinya barang siapa yang menambahi atas wudu saya, maka dia sudah berbuat jelek dan sudah berbuat dolim. Ya. Au naqasa ini adalah hadis yang dhaif, sehingga jangan dikatakan sebagai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mungkin sebelum dilanjutkan ada pertanyaan dulu, monggo. Sambil menunggu ini mau saya cas. Khawatir mati. Atau sudah jelas semuanya? Masalah wudu tidak ada yang istilah. Jazakallahu. Ya, monggo Mas. Tayyib. Mandi besar itu di dalamnya ada wudunya. Sehingga wudu yang ada di dalam mandi besar tadi sudah mencukupkan dari wudu yang setelahnya. Akan tapi kalau seseorang itu mandi besarnya tidak ada wudunya, maka mestinya berwudu dulu, ya. Karena wudu adalah sebuah ibadah, dan ibadah itu ghairu ma'qulil makna, tidak bisa dilogikakan, sehingga harus dilakukan sesuai dengan cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang antum tanyakan, yaitu apakah ada hadis yang menunjukkan bahwasanya kalau orang sudah mandi besar maka tidak perlu wudu lagi? Jawabnya adalah ada. Sudah ada di dalam risalah saya ini. Kata kuncinya kalau nggak salah adalah ba'dal ghusli. Man tawadda'a, barang siapa yang berwudu lagi ba'dal ghusli, setelah mandi janabah, falaysa minna, maka dia tidak termasuk kelompok kami. Artinya perbuatan itu salah.
Hadis ini diriwayatkan oleh Tabarani tapi hadis ini dhaif. Ayyu wudu'in afdalu minal ghusl? Wudu mana yang lebih baik, yang lebih utama daripada mandi? Ini hadis riwayat Hakim dan hadis ini juga dhaif. Jadi semuanya dhaif ya. Akan tapi kalau kita melihat praktek praktek mandi jenabahnya Nabi itu di dalamnya sudah ada wudunya. Sehingga karena sudah ada wudunya, maka sudah mencukupi dari wudu untuk sholat, gitu ya. Tapi kalau mandinya tanpa berwudu, maka tentu saja wudu lagi sebelum kita sholat. Karena wudu adalah ibadah, sehingga harus sesuai dengan cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas insyaallah. Oke. Kita lanjutkan mashur ra'si, kemudian mengusap kepala. Hukmuhu wajib, hukumnya wajib. Kenapa kita katakan wajib? Karena ada di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wamsahu biru'usikum, usaplah kepala-kepala kalian. Yang kedua, al-mamsuh huwa ar-ra'sul asy-sya'r. Yang diusap itu adalah kepala kita, bukan rambut kita. Sehingga kalau ada seseorang rambutnya panjang ya, sampai ke sampai ke pantatnya misalnya, maka yang diusap ini tetap hanya kepala saja. Sudah selesai, kemudian yang rambutnya tadi yang ke bawah tidak usah diusap-usap. Kaifiyatul mashi thalathah. Cara mengusap kepala itu ada 3 macam. Yang pertama adalah kita mulai dari bagian depan. Seperti ini, kemudian kita belakangkan, setelah itu sudah titik selesai. Cara yang kedua adalah dari depan, kemudian ke belakang, setelah itu dibalik lagi ke depan. Jadi ini apa? Merusak rambut kita. Cara yang ketiga itu adalah dari tengahnya, kemudian kita depankan ke sini. Kemudian dari tengah lagi dibelakangkan. Nah, ini berarti tidak merusak rambut kita. Ya, silahkan 3 cara ini mana yang paling antum sukai. Semuanya ada dalilnya. Kalau pengen dalilnya, lihatlah di dalam risalah yang sudah saya tulis ini. Ya. Mu'jam sifati wudu'in Nabi. Baik, silahkan. Tidak dimasukkan. Iya. Kalau dimasukkan, jari-jari kita dimasukkan itu adalah pada saat mandi janabah. Karena di dalam wudu ini yang diharuskan cuma mengusap saja. Bukan memasukkan air ke dalam sela-sela rambut ya. Tapi kalau mandi janabah adalah memasukkan air ke dalam sela-sela seluruh rambut sehingga jangan sampai ada rambut kita yang tidak basah. Jangan sampai ada kulit kepala kita yang tidak basah. Kalau ada yang tidak basah, maka berarti kita masih junub ya. Kalau ada yang masih basah. Sehingga Ali bin Abi Thalib itu memendekkan rambutnya dan mencepakkan rambutnya, dan dia mengatakan yang menyebabkan saya memendekkan rambut saya adalah bahayanya kalau seseorang itu mandi janabah tidak sempurna. Karena nanti akibatnya panjang. Di akhirat nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang keempat yajuzu sabbul ma. Ya. Dilanjutkan, ya, tidak diulangi dari depan, tapi dilanjutkan. Tapi setelah mandinya selesai, baru kemudian wudu untuk bisa sholat lagi. Ya. Jadi kentut itu tidak menyebabkan mandi janabah kita batal, ya. Tapi menyebabkan wudu kita batal. Baik, yang keempat yajuzu sabbul ma. Boleh juga, nah ini mungkin yang antum tanyakan, boleh juga menuangkan air. Jadi mengusap kepala ini boleh diusap saja. Artinya mengusap itu berarti kita ngambil air, kemudian air itu kita tumpahkan. Ya. Maka dalam tangan kita tidak ada air, hanya ada sisa-sisa air saja. Itu namanya mengusap. Tapi cara yang kedua adalah kita ambil air, kemudian setelah itu kita tuangkan sampai netes-netes. Nah itu juga ada riwayatnya dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu, riwayat Abu Dawud dan hadisnya sahih. Sehingga dua-duanya boleh dilakukan. Karena Muawiyah mengatakan inilah cara wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang saya lihat dengan mata kepala saya, yaitu kata Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Pokoknya kalau ada 2 hadis yang sahih sama-sama sahihnya, maka kita gabungkan antara kedua-duanya. Dua-duanya bisa diamalkan, ya. Jangan diamalkan satu saja, kemudian kita menolak yang lainnya. Jangan, tapi dua-duanya diamalkan. Tapi yang wajib adalah mengusap saja. Adapun membasahi itu tidak wajib. Itu hanya sekedar tambahan saja. Kita boleh melakukan ketika kita memerlukannya. Nomor 5, bima'in jadidin au bima'in fadl. Boleh kita itu dengan air yang baru, boleh juga kita itu dengan menggunakan air yang sisa. Artinya air baru itu setelah kita membasuh tangan kita, ya kan? Setelah tangan kemudian kepala. Nah, ini kita ambil air lagi,
kemudian air itu kita tumpahkan, baru kemudian kita usapkan ke kepala kita. Atau setelah kita membasuh tangan kita, maka masih ada sisa air di telapak tangan kita, itulah yang kita gunakan untuk mengusap kepala kita. Ya, itu dua-duanya ada hadisnya sahih, sudah disebutkan di dalam risalah Mu'jam Sifati Wudu'i Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya yajuzul masfu 'alan nasiyati wal imamah. Boleh juga seseorang itu mengusap pada ubun-ubunnya saja, akan tapi dilanjutkan pada serbannya. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah itu menggunakan serban. Serban ini kan sulit untuk dilepas ya. Kalau dilepas nanti harus masang lagi sulit gitu, karena diubeng-ubengkan itu serban itu ya. Maka beliau cukup membuka saja sebagian. Nah, kemudian sebagian kepalanya ini sudah terbuka, maka beliau usap di sini. Nah, kemudian dilanjutkan pada serbannya ya. Adapun kalau memakai peci, maka ini peci tidak bisa dikiaskan dengan serban. Para ulama mengatakan peci ini gampang dilepas, gampang dipasang lagi ya. Maka tidak boleh disamakan dengan serban. Kalau serban itu sulit dilepas, sulit dipasang lagi. Ya, harus apa? Harus menggunakan perbuatan yang tambahan. Ya, sehingga tidak mengapa kalau seseorang itu tidak melepas serbannya. Nah, yang boleh disamakan dengan serban itu adalah jilbab. Karena jilbab itu kan ya seperti baju kurung gitu ya. Melepasnya juga sulit, kemudian masangnya lagi juga perlu tambahan perbuatan lagi. Sehingga untuk jilbab ini seorang perempuan juga diperbolehkan. Akan tapi sebaiknya untuk perempuan yang akan mengusap jilbabnya, tidak membuka jilbabnya, ini hanya ketika pas diperlukan saja. Pas diperlukan. Dalam kondisi yang netral, maka sebaiknya jangan seperti itu ya. Tetap dibuka jilbabnya dan diusap seluruh kepalanya. Karena hadis mengusap mengusap jilbab ini hanya ada satu riwayatnya, yaitu riwayat Ummu Salamah saja. Sementara sahabat-sahabat yang lain, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mempunyai istri yang sangat banyak, itu tidak ada yang melakukannya kecuali Ummu Salamah radhiyallahu taala. Tayyib. Adapun kebiasaan orang Indonesia yang mengusap hanya bagian depan kepalanya saja, ubun-ubunnya saja, kemudian setelah itu tidak mengusap yang lainnya, ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dilakukan Nabi itu hanya 4 tadi. Ya. Apakah mengusap dari depan ke belakang? Apakah dari depan ke belakang kemudian ke belakang ke depan? Apakah dari tengah ke depan kemudian ke belakang? Ataukah dari ubun-ubun dilanjutkan pada serbannya? Adapun ubun-ubun tok saja tidak dilanjutkan setelahnya, tidak ada dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mengatakan ada, silahkan ditampakkan di sini, ya, pasti tidak akan menemukannya. Dan kemudian mashus sudghain, mengusap kedua pelipis. Ini juga disunnahkan, akan tapi tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Karena tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala hanya mengatakan wamsahu biruusikum. Yang diusap itu adalah kepala kita. Sehingga setelah kita mengusap kepala selesai, kemudian kita mengusap pelipis, ini tidak wajib. Tapi kalau mau diusap pelipis kita juga adalah bagus karena ada dalilnya yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Abu Dawud. Sudah disebutkan dalam kitab Mu'jam. Ya, kita katakan laisa wajiban, tidak wajib. Mashul udhunain, mengusap kedua telinga. Hukumnya apa? Ya, hukumnya adalah laisa wajiban 'ala sahih. Menurut pendapat yang lebih sahih adalah hukumnya tidak wajib. Kenapa? Karena tidak disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Allah hanya mengatakan biruusikum, kepala kita. Ya. Kepala itu, telinga ini tidak termasuk kepala. Ya. Artinya kalau ada telinga, ada kepala tanpa telinga, itu juga sudah disebut kepala juga. Ya. Itu sudah disebut sebagai kepala juga. Maka telinga ini tidak termasuk kepala kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Itulah yang dikatakan oleh Syekhuna Syekh At-Tarifi. Beliau mengatakan tidak wajib mengusap kedua telinga kita. Hadithul udhunani minar ra'si mukhtalafun fi. Adapun hadis yang mengatakan bahwasanya kedua telinga kita ini termasuk kepala kita, ini adalah hadis yang diperselisihkan oleh para ulama. Syekh Albani mengatakan sahih, sementara Syekh Tarifi mengatakan dhaif. Kalau mengatakan sahih berarti mengusap telinga ini hukumnya wajib. Karena Allah mengatakan usaplah kepala. Kemudian Nabi mengatakan telinga termasuk kepala. Nah, ini berarti mengusapnya wajib. Jadi silahkan apakah mengikuti penilaian hadis ini sahih berarti hukumnya wajib. Kalau menilai hadis ini dhaif berarti hukumnya adalah sunnah saja. Kaifiyatu mashil udhunain, cara mengusap kedua telinga itu adalah dengan
jari telunjuk dan jari ibu jari. Jari telunjuk dimasukkan ke bagian dalam telinga kita, ibu jari diletakkan pada bagian luar. Kemudian diusap dari bawah ke atas. Nah, seperti ini. Tidak harus semuanya ya. Ya, teliti-teliti ini enggak harus ya. Yang penting apa? Pokoknya sudah seperti ini. Karena yang penting itu mengusapnya, bukan ke seluruh telinganya. Seperti yang kepala tadi, yang penting itu mengusapnya, bukan apa? Basahnya kepala kita gitu. Kemudian tentang mengusap kedua telinga ini ada beberapa riwayat. Riwayat yang pertama mengatakan yaitu seperti yang saya sampaikan tadi. Riwayat yang kedua hanya bagian luarnya saja ya, yang bagian dalamnya tidak diusap. Kemudian riwayat yang ketiga hanya bagian dalamnya saja, luarnya tidak diusap. Nah, akan tapi karena hadisnya ini yang paling lengkap adalah hadis yang pertama, maka adalah kita menggunakan hadis yang pertama saja. Orang yang mengatakan Nabi hanya mengusap bagian luarnya saja, itu mungkin tidak melihat Nabi ketika mengusap bagian dalamnya. Ya, mungkin dia melihat dari belakang. Orang yang mengatakan Nabi mengusap bagian dalamnya saja, mungkin dia melihatnya dari depan, ya, sehingga tidak sempurna melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang melihat dari samping melihat dua-duanya. Ya. Ternyata apa? Caranya adalah seperti ini. Maka itulah yang kita lakukan. Tidak hanya bagian dalam atau luarnya saja, tapi dua-duanya. Bima in ghairi jadid. Kita menggunakan air yang tidak baru, alias setelah kita mengusap kepala kita, nah sisa air itu kemudian kita gunakan untuk mengusap telinga kita. Tidak usah mengambil air lagi. Tapi para ulama mengatakan, seandainya itu mengambil air lagi, maka tidak ada masalah, itu sah hukumnya. Karena apa? Ibnu Umar atau yang lainnya, kalau berwudu, maka setelah mengusap kepala ini, kemudian beliau celupkan jarinya ini ke dalam air. Setelah itu kemudian diusapkan ke telinga. Ya. Itu adalah perbuatan sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga boleh diamalkan meskipun sebaiknya tidak usah. Yang terakhir, ghuslur rijlain, membasuh kedua kaki kita. Al-ghuslu wajib, ini hukumnya adalah wajib karena disebutkan di dalam Al-Quran wa arjulakum, yaitu membasuh kaki kita. Yang kedua, al-mashu la yujzi, mengusap kaki itu tidak mencukupi. Khilafan lisyi'atid dhallah. Ini menyelisih pendapatnya orang-orang Syiah yang sesat. Orang Syiah mengatakan untuk kaki tidak dibasuh tapi hanya diusap saja. Jadi orang Syiah mengatakan kaki ini sama dengan kepala, yaitu apa? Diusap saja, tidak dibasuh. Yang benar adalah wajib dibasuh. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan faghsilu, yakni faghsilu, maka cucilah, kemudian arjulakum. Berarti wajib untuk dibasuh. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat ada seorang sahabat Nabi, kakinya itu masih ada satu tempat yang tidak terkena air, kecil saja tempatnya itu, sekitar 1 dirham ya. 1 dirhamnya 1 bunderan gitu ya, mungkin sekitar seperti uang 100 rupiahan itu, yang kuno, itu 1 dirham seperti itu. Nah, ada tempat yang tidak terkena air seperti itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengingatkan dengan suara yang keras. Wailun, ya, suaranya keras Nabi. Lil a'qabi minan nar, celaka itu. Kalau ada tumit yang tidak terkena air, nanti akan terkena api neraka. Maka ini menunjukkan bahwasanya yang benar adalah dibasuh, tidak diusap. Karena kalau hanya diusap, berarti banyak sekali bagian kaki kita yang tidak terkena air. At-tartibu masyru', mengurutkan yang kanan dulu kemudian kiri, itu adalah disyariatkan. Tapi al-bid'ah bil yusra sahha bihal wudu. Kalau seseorang itu wudunya terbalik, kiri dulu kemudian baru kanan kakinya, maka ini adalah wudunya tetap sahih sebagaimana tadi yang sudah kita sebutkan pada masalah kanan ya. Kemudian ilal ka'bain, yang dibasuh itu hanya sampai ke mata kaki saja karena Allah mengatakan ilal ka'bain, sampai ke mata kaki. Jadi mata kakinya juga termasuk yang diusap, yang dibasuh. La yuzadu 'alal ka'bain, tidak boleh menambah di atas kedua mata kaki, karena itu tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi mengancam, siapa yang menambah-nambahi cara wudhu saya, maka dia sudah berbuat jelek dan berbuat zalim. Hatta niqa', yaitu kita membersihkan kaki kita sampai jernih atau sampai bersih. Sehingga meskipun membersihkan kaki ini dibatasi sampai 3 kali saja, tapi jangan sampai kita membasuh 3 kali pada kaki kita, tapi masih ada sisa-sisa kotoran di situ. Mungkin seseorang sudah habis bekerja di sawah, kemudian kakinya penuh dengan lumpur. Nah, itu dibersihkan sampai betul-betul bersih, sudah tidak ada lumpur lagi. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam caranya juga seperti itu. Hatta angkohuma, ya, sampai membersihkan dan menjernihkan kedua kakinya. Ternyata kita sudah melewati batas, ya, jam 7 lebih 10 menit. Saya tidak mendengar adzan di luar.
Maka kita cukupkan sampai di sini saja, meskipun sebenarnya masih ada beberapa pembahasan, tapi tidak ada masalah kita tinggalkan ya, karena bukunya sudah lengkap. Silahkan kalau mau memperdalam masalah wudu, itu silahkan membaca buku yang sudah saya sampaikan tadi ya. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.